Di sebuah desa terpencil yang namanya tak berani disebut, berdiri sebuah gereja kecil yang membawa terang bagi umat Kristen. Namun, kehadirannya tak disambut semua orang dengan damai. Seorang pria bernama Surya merasa terganggu oleh suara pujian dan doa yang menggema setiap minggu. Dari rasa terusik tumbuhlah kebencian, hingga ia berani menantang iman, mencaci Yesus, dan menguji kuasanya. Tapi suatu hari, petir menyambar tubuhnya di depan gereja, mengguncang seluruh desa. Dalam koma, ia mengalami sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Saat tersadar, ia bukan lagi orang yang sama. Ini adalah kisah nyata tentang kejatuhan, pertobatan, dan kuasa kasih Tuhan yang sanggup menaklukkan hati paling keras sekalipun. Sebuah kisah yang akan menggugah hati dan iman siapapun yang membacanya. Di sebuah desa kecil yang terpencil dan tak tercatat di peta, tersembunyi di balik perbukitan dan hamparan sawah yang luas, kehidupan berjalan dalam keheningan yang nyaris mistis. Penduduk desa hidup dari hasil bumi, menanam padi dan memelihara hewan ternak. Tidak banyak yang berubah sejak puluhan tahun lalu, segalanya tampak seperti dibekukan oleh waktu. Namun, di tengah kesunyian itu, ada secercah cahaya yang mulai menyala, kabar akan dibangunnya sebuah gereja kecil di pinggir bukit desa. Bagi sebagian orang, ini hanya kabar biasa. Namun bagi mereka yang telah lama merindukan tempat untuk menyembah Tuhan dengan bebas, kabar itu adalah jawaban dari doa-doa yang dipanjatkan dalam diam. Pembangunan gereja dimulai dengan sederhana. Sebuah tanah kecil milik seorang penduduk Kristen yang dermawan disumbangkan sebagai lokasi gereja. Ia percaya bahwa kasih Tuhan harus dinyatakan, bahkan di tempat paling sunyi sekalipun. Dengan semangat gotong royong, para jemaat dari desa dan desa tetangga mulai bergotong royong. Mereka mengangkat batu, mencangkul tanah, dan menancapkan tiang demi tiang dengan tangan mereka sendiri. Tidak ada kontraktor besar, tidak ada bantuan dari kota. Yang ada hanya iman, harapan, dan cinta akan Tuhan Yesus Kristus. Setiap hari Minggu, meski bangunan gereja belum selesai sepenuhnya, puluhan orang mulai berkumpul di sana. Mereka duduk di atas tikar-tikar yang digelar di tanah lapang. Di bawah atap seng yang masih sementara, suara puji-pujian menggema di antara pepohonan dan angin pagi. Alkitab dibaca dengan hikmat, dan doa-doa dipanjatkan dengan penuh kerinduan. Anak-anak duduk di pangkuan orang tua mereka, mendengarkan khotbah dengan mata terbuka lebar. Tak ada pengeras suara, namun suara gembira mereka terdengar lebih nyaring dari dentang lonceng gereja kota. Semangat kebangunan rohani mulai terasa. Orang-orang yang sebelumnya enggan datang ke gereja, kini mulai penasaran. Mereka melihat sukacita di wajah para jemaat. Mereka mendengar nyanyian yang berbeda dari lagu-lagu ladang. Dan perlahan, satu persatu, mereka mulai datang. Beberapa hanya berdiri di kejauhan, mendengarkan dari balik semak. Tapi mereka datang, dan itu sudah cukup untuk membuat hati para pengurus gereja bersukacita. Pendeta yang memimpin jemaat bukan orang asing. Ia adalah seorang pria sederhana bernama Pak Siman, yang sebelumnya tinggal di kota dan merasakan panggilan Tuhan untuk kembali ke akar tanah kelahirannya. Ia meyakini bahwa firman Tuhan tidak boleh terbatas oleh tembok-tembok megah atau jam ibadah yang resmi. Firman Tuhan, katanya, harus hidup di antara orang-orang biasa. Dengan suara tenang dan hati penuh kasih, Pak Siman mulai menabur benih pengharapan dan kebenaran di tanah desa itu. Tidak lama kemudian, gereja itu pun selesai dibangun. Meski kecil dan sederhana, ia tampak anggun dengan cat putih yang bersinar saat matahari pagi menyapanya. Sebuah salib kayu berdiri tegak di atas atapnya, menantang langit biru dan menggugah hati siapapun yang melihatnya. Lonceng kecil digantung di depan pintu gereja,
dibunyikan setiap minggu sebagai panggilan untuk beribadah. Tak ada menara tinggi, tak ada kaca patri, namun kehadiran gereja itu seperti pelita di tengah kegelapan. Kehadiran gereja membawa perubahan. Orang-orang Kristen yang sebelumnya beribadah diam-diam di rumah mereka kini memiliki tempat untuk berkumpul. Mereka tidak lagi merasa sendiri. Mereka bisa menyanyikan lagu pujian tanpa takut, bisa berdoa bersama tanpa bisik-bisik. Dan lebih dari itu, mereka merasakan bahwa Tuhan sungguh hadir di tengah mereka, bukan sebagai konsep yang jauh, melainkan sebagai pribadi yang hidup di antara mereka. Anak-anak mulai ikut sekolah minggu. Mereka belajar tentang kasih Yesus, tentang mujizatnya, dan tentang pengharapan yang tidak memalukan. Ibu-ibu membentuk kelompok doa dan saling menguatkan dalam pergumulan hidup. Para pemuda mulai tertarik membentuk kelompok pelayanan musik. Gereja menjadi pusat dari kehidupan baru, bukan hanya tempat berdoa, tapi juga tempat membangun persaudaraan dan harapan. Tak semua penduduk desa adalah Kristen. Tapi bahkan mereka yang berbeda keyakinan pun melihat betapa damainya orang-orang yang datang ke gereja itu. Mereka melihat bahwa anak-anak mereka menjadi lebih sopan, para suami lebih mengasihi istri, dan istri lebih bersabar kepada suami. Beberapa di antara mereka mulai menyapa dan mengobrol dengan ramah setelah ibadah. Bahkan ada yang sesekali menyumbang makanan untuk konsumsi jemaat. Kehadiran gereja membawa aroma kehidupan yang baru, dan desa itu perlahan berubah. Namun, di balik semua kegembiraan itu, di tempat yang jauh dari sorot mata umum, ada satu hati yang terganggu. Seorang pria yang merasa terusik oleh kehadiran gereja dan suara nyanyian pujian yang menggema dari balik bukit, mulai menyimpan rasa tidak suka. Dan meskipun orang lain melihat gereja sebagai berkat, bagi pria itu, gereja adalah awal dari sesuatu yang mengganggu kedamaiannya. Di antara penduduk desa yang tak bernama itu, terdapat seorang pria bernama Surya, berusia sekitar 50 tahun, bertubuh tinggi besar dan dikenal sebagai sosok keras kepala yang jarang bergaul. Ia tinggal di rumah paling ujung desa, berdekatan dengan hutan kecil dan sawah luas. Selama bertahun-tahun, hidupnya diliputi kesunyian yang ia nikmati sepenuh hati. Ia tidak suka keramaian, apalagi suara-suara yang baginya tidak memiliki arti. Setiap pagi, ia biasa duduk di beranda rumahnya sambil menatap matahari terbit dan menyeruput kopi hitam pahit buatan sendiri. Namun, sejak gereja berdiri di pinggir bukit, hidupnya tak lagi sama. Lagu-lagu pujian yang menggema dari sana seolah mengusik batinnya, membuat pagi yang biasanya sunyi menjadi bising oleh suara yang ia anggap asing dan mengganggu. Awalnya Surya mencoba bersabar. Ia menutup jendela, memasang penutup telinga dari kain, dan bahkan menyalakan radio tua miliknya dengan suara keras untuk menutupi nyanyian dari gereja. Namun semua itu tidak berhasil. Suara puji-pujian yang meluncur dari bibir para jemaat, entah mengapa, selalu menembus pertahanan yang ia buat. Bukan hanya karena volume suara itu, tetapi karena nadanya yang menyentuh, seperti ada sesuatu yang memanggil atau menantang hatinya. Surya merasa tidak nyaman, seakan-akan lagu-lagu itu menyindir dirinya, menyuruhnya untuk mendengarkan, padahal ia tidak ingin. Ia merasa seperti dikejar bayangan yang tak bisa ia usir, dan hari demi hari, rasa terganggu itu berubah menjadi amarah yang membara dalam dadanya. Surya memang bukan seorang yang akrab dengan agama apapun. Sejak muda, ia menolak segala bentuk dogma. Baginya, Tuhan adalah fiksi belaka, ciptaan manusia yang lemah agar merasa kuat. Ia pernah membaca kitab-kitab suci dari berbagai agama, namun semua itu tidak pernah menyentuh hatinya. Ia lebih percaya pada hukum alam dan kekuatan diri sendiri. Maka dari itu, melihat puluhan orang datang ke gereja dengan wajah penuh harapan dan semangat, membuatnya bertanya-tanya, apa yang sebenarnya mereka cari?
Mengapa mereka harus bernyanyi, menangis, dan berdoa seolah-olah ada sesuatu yang besar di atas sana yang benar-benar mendengarkan mereka? Baginya, semua itu adalah bentuk kelemahan. Dan ketika kelemahan itu mulai menguasai desa, Surya merasa desa miliknya sedang dicemari oleh sesuatu yang tidak nyata. Rasa benci Surya bukan hanya karena suara, tetapi karena perubahan. Desa yang dulu sunyi kini menjadi tempat berkumpul, tempat orang-orang tersenyum dan saling mendoakan. Ia melihat anak-anak berlarian dengan Alkitab kecil di tangan mereka, melihat pemuda yang dulu sering berteriak kini menyanyikan lagu rohani dengan gitar di tangan. Semua itu bagi Surya seperti sandiwara yang tidak ia sukai. Ia merasa asing di kampung halamannya sendiri. Ia merasa terbuang oleh perubahan yang tidak ia setujui. Maka ia mulai merancang dalam pikirannya sesuatu yang kelam. Jika suara gereja tak bisa dibungkam dengan diam, maka ia harus melakukan sesuatu untuk membuat suara itu berhenti. Suatu malam, saat langit diselimuti awan gelap dan bintang-bintang enggan menampakkan diri, Surya duduk sendiri di depan rumahnya, menatap ke arah cahaya redup dari gereja yang kini berdiri megah meski sederhana. Dalam hatinya, ia mengutuk bangunan itu, mengutuk salib yang berdiri tegak di atasnya, dan terutama, mengutuk nama Yesus yang setiap hari disebut-sebut oleh orang-orang itu. Ia mencengkeram tangan hingga buku jarinya memutih, dan bersumpah akan membuat mereka semua sadar bahwa mereka telah tertipu oleh kebohongan besar yang selama ini dibungkus dengan nama iman. Keesokan harinya, Surya mulai menyebar kata-kata sumbang kepada para tetangganya. Ia berkata bahwa kehadiran gereja membawa kebisingan, mengganggu tradisi dan ketenangan desa. Ia menuduh para jemaat sebagai pemecah kedamaian dan agen pengaruh luar. Ia berkeliling ke rumah-rumah, membujuk orang agar menolak keberadaan gereja itu. Namun, sebagian besar warga tidak mengindahkan perkataannya. Mereka tahu siapa Surya. Mereka tahu bagaimana kerasnya hati pria itu. Dan mereka sudah terlalu merasakan damainya kasih Tuhan di gereja, sehingga tidak mudah digoyahkan oleh kata-kata sinis. Penolakan dari warga membuat Surya semakin marah. Ia tidak hanya menyimpan kebencian dalam hati, tetapi mulai melontarkan cercaan secara terbuka. Setiap kali melintas di depan gereja, ia meludah ke tanah dan mengumpat. Ia mengejek para jemaat yang datang, menyebut mereka sebagai domba-domba bodoh yang disesatkan. Bahkan ketika Pak Siman lewat di depan rumahnya, ia tak segan meneriakkan hinaan kepada sang pendeta. Namun, Pak Siman hanya tersenyum dan membalas dengan salam damai. Reaksi ini membuat Surya semakin membara, karena ia menganggap itu sebagai penghinaan terselubung. Suatu hari, ketika ibadah sedang berlangsung dan suara puji-pujian bergema lebih keras dari biasanya karena sedang merayakan Hari Paskah, Surya tiba-tiba berjalan menuju gereja dengan langkah keras dan tatapan penuh amarah. Ia berdiri di luar pagar, menatap langsung ke dalam dengan mata merah dan nafas memburu. Orang-orang mulai memperhatikannya, beberapa anak kecil ketakutan, dan ibu-ibu memeluk anak-anak mereka. Tapi Surya tidak masuk. Ia hanya berdiri di sana, lalu berteriak dengan suara lantang, "Tidak ada Tuhan di tempat ini. Kalian semua tertipu. Yesus itu bukan Tuhan." Teriakannya menggema, menusuk keheningan yang baru saja dibangun oleh doa. Teriakan itu menjadi peristiwa yang mengguncang hati banyak jemaat. Beberapa menangis, sebagian terdiam, dan Pak Siman menghentikan khotbahnya untuk mengajak semua berdoa bagi Surya. Namun Surya tidak berhenti. Ia terus berdiri di luar pagar, meneriakkan penolakan dan hinaan. Ia menyebut semua itu sebagai penyesatan dan kebodohan massal. Ia merasa berkuasa, karena akhirnya ia mengeluarkan semua kemarahannya. Tapi ia belum tahu bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya.
Ia belum tahu bahwa Tuhan yang ia hina mendengar semuanya, dan bahwa konfrontasi ini akan membawanya ke dalam perjumpaan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Beberapa hari setelah insiden di depan gereja, nama Surya menjadi bahan pembicaraan di seluruh penjuru desa. Orang-orang membicarakannya dengan suara lirih, di warung kopi, di ladang, bahkan di antara anak-anak sekolah minggu. Mereka tidak habis pikir bagaimana seseorang bisa seberani itu menghina iman orang lain di tempat ibadah yang penuh damai. Namun, Surya tidak menyesal sedikit pun. Justru dari hari ke hari, ia semakin keras dalam menyuarakan sikapnya. Ia menulis pamflet-pamflet kecil yang menentang ajaran Yesus dan menyebarkannya ke rumah-rumah, melemparkannya ke halaman gereja, dan menyelipkannya di sela pagar. Ia bahkan mulai menantang siapapun yang berani berdebat dengannya tentang kebenaran Tuhan Yesus. Baginya, ini adalah pertarungan ide, pertarungan tentang siapa yang benar dan siapa yang hidup dalam ilusi. Pak Siman, yang mendengar semua tindakan itu, tetap memilih diam dan berdoa. Ia percaya bahwa kasih Tuhan jauh lebih kuat daripada amarah manusia. Namun, di tengah doa-doanya, jemaat mulai merasa resah. Beberapa dari mereka datang kepada Pak Siman dan memohon agar gereja bertindak, agar Surya dilaporkan kepada kepala desa atau pihak keamanan. Tapi Pak Siman menolak. Ia berkata, "Kita tidak melawan daging dan darah, tapi kuasa-kuasa kegelapan. Hanya terang Tuhan yang bisa menyingkapkan kebenaran kepada hati yang tertutup." Namun, ketenangan itu tidak menghentikan Surya. Ia semakin yakin bahwa gereja itu telah meracuni pikirannya, dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah membuktikan bahwa semua yang mereka percayai adalah dusta. Maka tibalah satu minggu pagi yang sangat cerah, langit membentang biru tanpa awan dan suara burung-burung menyambut hari seperti biasa. Jemaat berkumpul lebih awal karena hari itu adalah ibadah penyembuhan, di mana banyak orang sakit dan lemah datang berharap mengalami sentuhan kasih Tuhan. Di tengah ibadah, saat nyanyian pujian sedang berkumandang, tiba-tiba Surya muncul lagi. Namun kali ini ia masuk ke dalam halaman gereja tanpa ragu. Ia berdiri di depan pintu utama, memotong lagu pujian dengan suara keras. "Cukup!" teriaknya. "Sudah cukup kalian meracuni desa ini dengan lagu dan cerita-cerita kosong. Aku tantang kalian semua. Siapa yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan?" Seluruh jemaat terdiam. Musik berhenti. Seorang pemain gitar menurunkan tangannya yang masih menggantung di udara. Anak-anak berhenti bernyanyi dan menatap pria itu dengan campuran takut dan heran. Pak Siman berdiri dari tempat duduknya dan berjalan perlahan mendekati Surya. Ia tidak marah. Bahkan senyumnya masih menghiasi wajahnya. "Surya," katanya lembut, "kami tidak ingin berdebat, kami hanya ingin menyembah Tuhan kami dengan damai." Tapi Surya mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Pak Siman. "Kalau Yesus memang Tuhan," katanya dengan suara penuh tantangan, "buktikan. Suruh dia turun ke sini. Suruh dia menyembuhkan orang sakit di depan mataku. Atau mungkin, suruh dia membuatku percaya dengan satu mukjizat." Pak Siman terdiam sesaat, lalu menjawab pelan, "Surya, Tuhan tidak bekerja atas dasar tantangan, melainkan atas dasar kasih dan iman." Tapi Surya justru tertawa keras. "Ah, alasan. Karena kalian tidak bisa membuktikan apapun, kalian bilang Tuhan tidak mau ditantang. Kalau memang Dia hidup, kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa tidak buktikan hari ini juga? Atau kalian takut karena kalian tahu semua ini hanya dongeng buatan manusia?" Teriakan itu menggema di dalam gereja kecil itu, menggores telinga dan hati para jemaat. Beberapa orang mulai menangis. Beberapa lainnya berlutut dan mulai berdoa.
Mereka tidak membalas makian, tapi menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Salah satu jemaat, seorang pemuda bernama Daniel, bangkit dari tempat duduknya. Ia adalah seorang anak petani, namun dikenal sangat bersemangat dalam iman. Dengan langkah mantap, ia maju ke depan dan berdiri di hadapan Surya. "Pak Surya," katanya, "Tuhan Yesus tidak perlu membuktikan diri kepada siapapun, karena kasih-Nya sudah nyata di hidup kami. Tapi saya percaya, jika Tuhan berkenan, Ia akan menjawab hati yang sungguh mencari. Tapi jika hati Bapak penuh kebencian, Bapak tidak akan melihat apa-apa, sekalipun Tuhan hadir di depan mata Bapak." Kalimat itu membuat Surya terpaku sejenak, namun ia segera mengusir keraguan itu dan tertawa penuh sinis. "Aku tunggu sampai malam," kata Surya. "Kalau tidak ada tanda-tanda dari Tuhan kalian, aku akan datangi gereja ini lagi dan akan kututup sendiri pintu-pintunya. Aku akan hancurkan salib itu kalau perlu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, ia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan keheningan yang sangat berat di dalam gereja. Semua orang memandang punggungnya dengan perasaan campur aduk, takut, sedih, dan bertanya-tanya apakah Tuhan akan melakukan sesuatu. Pak Siman berdiri di mimbar dan berkata pelan, "Hari ini kita telah melihat bahwa hati manusia bisa lebih keras dari batu. Tapi jangan takut, Tuhan tidak pernah kalah oleh kebencian." Ibadah dilanjutkan dengan doa yang panjang dan penuh air mata. Jemaat tidak meminta Tuhan menghukum, tapi meminta Tuhan menyentuh hati Surya. Anak-anak kecil berdoa sambil menggenggam tangan ibu mereka, berharap pria itu bisa berubah. Bahkan orang-orang sakit yang datang pun, alih-alih meminta kesembuhan untuk diri sendiri, justru meminta Tuhan membuka hati Surya agar mengenal kasih-Nya. Ibadah hari itu menjadi salah satu yang paling menyentuh dalam sejarah gereja itu. Tidak karena mujizat terjadi, tetapi karena seluruh jemaat bersatu dalam kasih dan pengampunan terhadap seseorang yang sangat membenci mereka. Sementara itu, Surya kembali ke rumahnya dengan dada membusung. Ia merasa telah menang dalam perdebatan itu. Ia merasa telah menunjukkan kelemahan iman orang-orang gereja. Tapi di balik semua keangkuhan itu, hatinya mulai terasa aneh. Ia merasa gelisah, sulit tidur malam itu. Suara nyanyian dan doa dari gereja terus terngiang dalam pikirannya. Namun, ia menolak mengakuinya sebagai panggilan. Baginya, itu hanya ilusi, sisa dari perdebatan yang belum selesai. Maka ia pun bersumpah dalam hati bahwa besok pagi ia akan membuktikan bahwa tidak ada Tuhan yang akan turun untuk menegur atau menghukumnya. Namun ia tidak tahu bahwa langit telah mencatat semuanya, dan bahwa langkah selanjutnya bukan lagi miliknya, melainkan milik Tuhan semesta alam. Matahari pagi menyembul dari balik perbukitan dengan tenang, seakan tidak peduli dengan gejolak yang akan terjadi di bumi. Angin berhembus lembut di desa kecil yang biasanya penuh kedamaian itu. Tapi pagi itu, rumah Surya dipenuhi aura berbeda. Ia bangkit dari tidurnya dengan penuh semangat, seperti seorang prajurit yang hendak berangkat ke medan perang. Ia mencuci mukanya dengan air dari tempayan di pekarangan, lalu duduk di beranda dan menatap gereja kecil di kejauhan. Wajahnya menegang, matanya menyipit, dan kedua tangannya mengepal di atas lutut. "Hari ini," gumamnya lirih namun dingin, "hari ini akan kubuktikan bahwa tidak ada yang turun dari langit. Hari ini akan kutunjukkan bahwa Yesus tidak lebih dari cerita tua yang basi." Tanpa banyak bicara, Surya mulai menyiapkan alat-alat. Ia mengambil palu besar yang biasa ia gunakan untuk membelah batu di kebun. Ia juga membawa tang dan sabit tua, entah untuk apa. Semua alat itu ia masukkan ke dalam karung, lalu ia pikul di pundaknya. Ia berjalan perlahan menyusuri jalanan tanah menuju gereja,
mengenakan baju lengan panjang dan topi anyaman bambu. Beberapa warga yang melihatnya memberi salam, tapi ia hanya menatap dingin tanpa membalas. Anak-anak kecil yang sedang bermain di lapangan berhenti dan menatapnya dengan cemas. Mereka tahu ada yang tak beres. Mereka merasakan hawa panas yang seolah keluar dari tubuh pria itu. Bukan panas cuaca, tapi panas amarah yang telah dipendam terlalu lama. Setibanya di depan gereja, Surya berdiri sejenak. Ibadah belum dimulai, tapi beberapa jemaat sudah mulai berdatangan. Mereka melihat Surya berdiri dengan karung di tangan, dan mereka tahu ini bukan kunjungan biasa. Dengan suara keras, ia berteriak, "Pak Siman, keluarlah kau. Aku datang bukan untuk mendengar dongeng lagi, tapi untuk menantang Tuhan kalian. Katanya dia hidup? Katanya dia maha kuasa? Suruh dia hadapi aku sekarang juga." Suaranya menggema ke seluruh halaman gereja. Jemaat yang baru datang membelalak ketakutan. Beberapa ibu menarik anak-anak mereka menjauh. Tapi Surya tidak peduli. Ia meletakkan karung di tanah dan mengeluarkan palu besar. Ia menunjuk ke arah salib di atap gereja. "Aku akan robohkan itu. Dan kalau Tuhan kalian benar-benar ada, biar dia cegah aku." Pak Siman keluar dari gereja dengan wajah tenang, namun sorot matanya penuh keprihatinan. Ia berdiri di depan Surya, hanya berjarak 2 meter. "Surya," katanya pelan, "hati yang keras tidak bisa dilembutkan dengan palu, tapi dengan kasih. Apa yang kau cari sebenarnya? Kemenangan? Kekuasaan? Atau pengakuan?" Namun Surya tidak menggubris. Ia mengangkat palunya tinggi-tinggi dan menunjuk ke langit. "Hei Yesus," teriaknya ke langit biru, "kalau Engkau benar Tuhan, hadapi aku sekarang. Turunkan api dari langit. Sambar aku jika memang kau berani. Tapi aku tahu kau tak akan datang, karena kau tidak ada." Jemaat yang sudah berkumpul mulai menangis dan berdoa dalam hati. Beberapa memejamkan mata sambil menggenggam tangan satu sama lain, berharap Tuhan campur tangan. Suasana menjadi semakin tegang. Burung-burung yang biasa berkicau di pepohonan tiba-tiba terbang menjauh. Angin berhenti berhembus. Udara terasa lebih berat, seperti menanti sesuatu yang besar akan terjadi. Namun Surya tidak merasakan itu. Ia sibuk mengumpat dan mengeluarkan kata-kata yang lebih kasar. Yesus itu hanya manusia biasa yang mati di tiang gantungan. Kalian semua tertipu. Tidak ada sorga. Tidak ada neraka. Semuanya hanya imajinasi. Ia memukul tiang pagar gereja dengan palunya hingga denting logam memekakkan telinga. Jemaat tak ada yang melawan. Tak satu pun mengangkat suara. Mereka hanya diam dan terus berdoa, memohon agar Tuhan menunjukkan kuasa-Nya bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyadarkan. Pak Siman mendekat dan mencoba menenangkan. "Surya, aku mohon, berhentilah. Kau tidak tahu apa yang sedang kau tantang." Tapi Surya menatapnya dengan tajam, lalu meludahi tanah di dekat kaki pendeta itu. "Kau lebih pengecut dari yang kuduga. Kau bersembunyi di balik doa karena tidak punya jawaban. Baiklah. Kalau Yesus tidak turun, biar aku naik." Ia berjalan ke sisi gereja dan mulai memanjat sisi luar bangunan menuju atap. Jemaat menjerit, beberapa mencoba memanggilnya agar turun. Tapi Surya terus naik, membawa palu dan tang di tangannya. Ia berdiri di atas atap, menghadap ke salib kayu, dan mengangkat palu itu tinggi-tinggi. "Dengar aku, langit," teriaknya lagi. "Hari ini, salib ini akan roboh. Dan kalian semua akan melihat bahwa tidak ada yang menghentikanku.
Karena Tuhan kalian itu tak lebih dari patung kosong di hati yang lemah. Ia mengayunkan palu pertamanya ke dasar salib. Dentuman kayu terdengar keras. Jemaat berteriak. Pak Siman bersimpuh dan mulai menangis, bukan karena takut, tapi karena hatinya hancur melihat seseorang menghina nama yang begitu ia cintai. Tuhan, bisiknya, jika kau berkenan, jamahlah dia, atau tegurlah dia dengan cara MU sendiri. Langit yang semula biru tiba-tiba menjadi kelabu. Awan-awan hitam berarak dari arah utara, datang seolah tanpa suara. Angin menderu perlahan seperti napas raksasa. Orang-orang mulai panik, tapi Surya masih tertawa. Ayo, kirimkan petirmu. Kirimkan hujanmu. Aku tak takut. Karena aku tahu, tidak ada yang akan terjadi. Tapi di langit, sesuatu sedang berubah. Awan menggumpal tepat di atas gereja. Suara gemuruh terdengar jauh di langit, makin lama makin dekat. Surya, yang awalnya tertawa, mulai merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia melihat ke langit dan matanya menyipit. Ada kilatan. Lalu hening. Dan dalam sekejap, sambaran cahaya yang luar biasa terang menyambar dari langit, menghantam atap gereja dengan suara menggelegar yang mengguncang tanah. Jemaat menjerit. Beberapa orang jatuh berlutut. Sambaran itu begitu kuat hingga membuat tubuh Surya terpental jatuh dari atap, terhempas ke halaman tanah dengan tubuh hangus dan kaku. Beberapa orang langsung berlari menghampiri. Surya tidak bergerak. Tubuhnya gemetar, dan matanya terbuka tapi kosong. Napasnya berat. Pak Siman segera memanggil pertolongan. Ambulans dari kota dipanggil. Dalam kekacauan itu, semua orang terdiam. Tidak ada yang bersorak, tidak ada yang merasa menang. Yang ada hanya ketakutan dan kesadaran bahwa Tuhan benar-benar hidup, dan bahwa Surya telah menghina sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Ia dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan koma. Dokter berkata ia mengalami luka bakar berat, tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah kondisi saraf dan otaknya. Kalaupun ia bangun, kata salah satu perawat, akan butuh keajaiban. Tapi bagi jemaat, mereka tidak mencari balas dendam. Di gereja, malam itu mereka berkumpul lagi. Bukan untuk merayakan peristiwa itu, tetapi untuk berdoa bagi Surya. Mereka berlutut dalam diam, memohon agar pria itu diberi kesempatan untuk mengenal kasih Tuhan yang sejati, yang tidak datang dalam kilat dan guntur, tetapi dalam kelembutan hati yang bertobat. Hari-hari setelah kejadian itu berubah drastis bagi seluruh warga desa. Tidak ada yang bisa mengabaikan apa yang telah terjadi. Sambaran petir yang begitu tiba-tiba dan kuat, tepat saat Surya menghina salib dari atas gereja, dianggap banyak orang sebagai jawaban dari langit. Media sosial lokal mulai membicarakannya. Beberapa bahkan datang dari desa lain hanya untuk melihat gereja kecil yang konon telah menjadi tempat tangan Tuhan menyentuh bumi. Namun di tengah kehebohan itu, suasana rumah sakit di kota terdekat begitu sunyi. Di salah satu ruang ICU, tubuh Surya terbaring lemah, dengan selang oksigen di hidung, alat pemantau detak jantung berdetak pelan, dan kulit di beberapa bagian tubuhnya menghitam karena terbakar petir. Dokter telah berupaya sekuat tenaga menstabilkan kondisinya. Tapi hingga hari ketiga, ia tetap belum sadar. Otaknya tampaknya mengalami tekanan hebat akibat kejutan listrik. Di luar ruang perawatan, beberapa warga desa bergantian datang menjenguk. Mereka tidak membawa cemooh atau dendam. Mereka datang dengan air mata dan doa. Bahkan Pak Siman sendiri datang setiap sore. Ia duduk di bangku tunggu rumah sakit, menggenggam Alkitab kecil yang sudah lusuh. Tuhan, bisiknya dalam hati,
Jika engkau mengizinkan ia hidup, bukan untuk membalas, tetapi agar ia melihat terang MU dan mengenal siapa engkau yang sesungguhnya. Istri Surya, Bu Ranti, tidak henti-hentinya menangis. Ia merasa hancur, namun juga takut. Selama ini ia tahu suaminya keras hati, tapi tidak pernah ia bayangkan Surya akan sebegitu nekatnya hingga menantang Tuhan secara langsung. Ia terus menggenggam tangan suaminya yang dingin, berharap ada gerakan kecil sebagai tanda bahwa ia akan kembali. Tapi waktu berjalan, dan keheningan di ruang itu seperti dinding batu yang tak tergoyahkan. Di tengah itu semua, tubuh Surya yang koma seolah berbaring di antara dua dunia, yang fana dan yang kekal. Di dalam pikirannya yang gelap, sebuah pergulatan diam-diam sedang terjadi. Di balik kegelapan itu, Surya tidak sepenuhnya tidak sadar. Ia merasa dirinya berjalan di tempat sunyi, di padang luas yang tak berujung. Langit di atasnya kelam, dan tidak ada suara sama sekali. Ia tidak bisa berteriak, tidak bisa menangis, tidak bisa marah. Ia merasa kecil dan tak berarti. Lalu, dari kejauhan, muncullah cahaya. Bukan cahaya yang menyilaukan seperti petir yang menyambarnya, melainkan cahaya hangat dan lembut yang menembus kesunyian hatinya. Dari dalam cahaya itu terdengar suara, bukan menggelegar, tapi penuh kasih. "Mengapa engkau melawan aku, Surya?" Suara itu membuat Surya tersungkur. Ia tidak bisa menjawab. Air mata mengalir dari wajahnya dalam mimpi itu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan bukan karena ancaman, tapi karena merasa kotor di hadapan sesuatu yang murni. Ia ingin bersembunyi, ingin lari, tapi cahaya itu tidak membakarnya, justru merengkuhnya. Dalam cahaya itu, semua kenangan hidupnya diputar kembali. Kata-katanya yang kasar, keangkuhannya, dan semua kebencian yang ia tanam terhadap orang-orang yang berbeda iman. Ia melihat betapa jiwanya penuh luka, dan bahwa semua kebencian itu hanya tirai untuk menutupi kekosongan yang ia sendiri tak pernah berani hadapi. Dalam pengalaman rohani itu, Surya mendengar kembali nyanyian dari gereja, suara anak-anak kecil yang menyanyi tentang kasih Yesus, suara ibu-ibu yang menangis dalam doa, dan suara Pak Siman yang dengan tenang mengucapkan, "Kami mengampuni." Suara itu menghantam hatinya seperti gelombang air yang memecah tembok batu. Surya menangis. Ia menangis di tempat yang tidak ia mengerti. Ia mengulurkan tangan ke arah cahaya itu dan berkata lirih, "Jika engkau memang Tuhan, jika engkau benar-benar Yesus, ampuni aku. Aku tak pantas, tapi jika engkau masih menginginkanku, tolong bangunkan aku ingin mengenal MU." Dan pada hari kelima sejak ia koma, keajaiban terjadi. Ketika Bu Ranti sedang berdoa dalam diam sambil menggenggam tangan suaminya, ia merasakan jari itu bergerak pelan. Ia membuka mata dan menatap wajah Surya. Mata yang selama ini tertutup rapat itu kini mulai terbuka. Perlahan, ia mencoba berbicara, tapi suaranya masih sangat pelan. Dokter dan perawat segera dipanggil, dan seluruh ruang perawatan berubah menjadi hiruk-pikuk yang penuh harapan. Setelah diperiksa, dokter hanya bisa berkata, "Kami tidak bisa menjelaskan ini secara medis." Tapi dia sadar. Dan ini sangat jarang terjadi setelah luka seperti itu. Saat akhirnya ia bisa berbicara beberapa kata, Surya memanggil nama istrinya dan berkata, Aku salah. Aku melihatnya, Ran. Aku melihat terang itu." Ia mulai menangis di tempat tidur, tangis yang dalam dan menyayat hati. Ia meminta maaf kepada istrinya, kepada semua orang yang telah ia sakiti, dan yang paling utama, ia berkata, "Aku ingin mengenal Yesus, aku ingin tahu siapa dia sebenarnya, aku tidak mau melawan lagi." Dokter dan perawat terdiam. Bu Ranti terisak,
lalu memeluk suaminya dengan air mata syukur. Berita kebangkitannya tersebar ke seluruh desa. Jemaat gereja bersorak bukan karena musuh mereka telah ditundukkan, melainkan karena seorang yang tersesat telah kembali ke arah terang. Pak Siman datang ke rumah sakit malam itu dan duduk di sisi tempat tidur Surya. Mereka hanya saling menatap beberapa saat. Lalu Surya berkata dengan suara berat, "Aku telah menghina Tuhanmu. Tapi Dia tidak membinasakanku. Dia menyentuhku." Pak Siman tersenyum dan menggenggam tangan pria itu. "Itulah Tuhan kami, Surya. Dia tidak membalas dengan pedang, tapi dengan kasih. Dan kasih-Nya itulah yang telah menyentuh hatimu." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Surya menutup mata bukan dengan kebencian, tapi dengan damai. Ia belum sepenuhnya pulih secara fisik, tapi jiwanya telah mengalami kelahiran baru. Ia tahu, jalan hidupnya akan berbeda mulai sekarang. Ia telah melihat terang, dan ia tidak akan pernah bisa berpaling darinya. Pagi itu, udara kota terasa lebih ringan bagi Surya. Matahari belum terlalu tinggi, namun sinarnya menyusup masuk melalui jendela ruang perawatan rumah sakit. Sinar itu jatuh tepat di atas wajahnya yang kini tampak jauh berbeda dari sebelumnya. Tak ada lagi kerutan keras dari dendam dan amarah, yang tersisa hanyalah ketenangan dan penyesalan yang dalam. Ia masih lemah, masih terbaring dengan selang infus dan balutan luka bakar di tubuhnya, tetapi jiwanya seperti baru dilahirkan kembali. Saat matanya terbuka, yang pertama ia lihat adalah langit, biru bersih, tanpa awan, dan ia tahu hari itu bukan hari biasa. Hari itu adalah hari pertama dalam hidupnya sebagai manusia baru. Istrinya, Bu Ranti, duduk di samping tempat tidurnya, menggenggam tangan suaminya dengan erat. Wajahnya tampak letih, tapi penuh harapan. Ketika ia melihat Surya terjaga dan tenang, air mata pun jatuh dari matanya. "Kau sudah bangun, Mas. Tuhan tidak membiarkan kau pergi," bisiknya hampir tak terdengar. Surya menoleh perlahan, menatap mata istrinya, lalu dengan suara pelan dan serak, ia berkata, "Aku ingin bertemu Pak Siman." Tidak ada kemarahan, tidak ada gengsi dalam ucapannya, hanya kerinduan yang tulus untuk berdamai, bukan hanya dengan sesama manusia, tapi dengan Tuhan yang selama ini ia tolak. Pak Siman datang sore itu dengan langkah tenang. Ia membawa Alkitab kecilnya dan senyum hangat yang selalu menghiasi wajahnya. Ketika ia masuk ke ruang perawatan, Surya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tak ada kata yang bisa langsung keluar. Ada jeda panjang, seakan waktu pun ikut menahan napas. Akhirnya Surya mengangkat tangan kanannya yang masih bisa digerakkan dan menunjuk ke dadanya. Saya mau minta maaf, Pak Pendeta. Saya sudah menghina, menantang, bahkan mencaci Tuhan yang ternyata benar-benar hidup. Saya hancur. Saya tak layak. Tapi saya mau berubah. Saya ingin mengenal Tuhan yang kalian sembah. Tuhan yang tidak membalas dendam, tapi justru menyelamatkan saya." Pak Siman mendekat dan memegang tangan Surya. Tak ada kemarahan di matanya, hanya air mata yang jatuh perlahan. "Surya," katanya lembut, "Tuhan Yesus tidak datang untuk orang yang sudah sempurna, tetapi untuk orang yang hancur dan ingin kembali. Pengakuanmu hari ini adalah awal dari hidup yang baru. Tuhan telah mengampunimu bahkan sebelum kamu meminta. Sekarang tinggal kamu menerima kasih-Nya." Surya menangis. Tangis itu bukan tangis ketakutan, melainkan kelegaan luar biasa setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang kebencian dan kesombongan. Hari-hari berikutnya menjadi hari-hari pertobatan bagi Surya. Ia meminta semua orang yang datang menjenguk untuk memaafkannya.
Ia minta maaf kepada jemaat gereja yang pernah ia bentak, kepada anak-anak yang ia usir saat mereka menyanyi pujian, bahkan kepada anak muda yang dulu ia hina karena membawa salib kecil di lehernya. Semua orang melihat sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Seorang pria keras kepala yang kini menjadi lembut, tulus, dan penuh kasih. Ia meminta pendeta membawa Alkitab setiap hari. Di tempat tidur rumah sakit, dengan luka yang masih basah dan tubuh yang belum sepenuhnya pulih, Surya membaca firman Tuhan dengan haus seperti orang yang baru menemukan air di tengah padang pasir. Ketika ia membaca kisah Paulus, yang dulu bernama Saulus dan menindas orang Kristen sebelum bertobat, Surya menangis. "Ini seperti saya, Pak. Saya pun dulunya buta," katanya lirih. Pak Siman hanya tersenyum dan mengangguk. Tuhan mengubah siapa saja yang bersedia dibentuk. Termasuk kamu, Surya. Pada malam hari, Surya tidak lagi tidur dengan gelisah. Ia berdoa. Doa pertamanya sederhana. "Tuhan Yesus, aku tidak kenal Engkau sebelumnya. Tapi sekarang aku tahu Engkau hidup. Aku minta ampun. Pakailah hidupku yang tersisa untuk memuliakan Engkau." Pada hari ke-14 setelah sadar dari koma, Surya meminta satu hal kepada istrinya untuk dibaptis. "Aku tidak ingin menunggu lebih lama. Aku tidak tahu sampai kapan tubuhku kuat, tapi jiwaku sudah siap," ujarnya. Maka pada hari Minggu pagi, dengan izin dokter, sebuah prosesi kecil dilakukan di ruang perawatan. Pak Siman, beberapa jemaat gereja, dan keluarganya berkumpul. Air dibawa dalam baskom kecil, dan Pak Siman dengan hikmat membaptis Surya dengan nama baru, Surya Emmanuel, Surya yang kini hidup bersama Tuhan. Mata para saksi berkaca-kaca. Tangis dan pujian bergema pelan di ruangan itu. Surya tersenyum untuk pertama kalinya dengan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak merasa hina, tidak merasa kalah. Ia justru merasa menang, karena ia telah menyerahkan dirinya pada Tuhan yang dulu ia tolak. Ia tahu hidupnya tidak akan mudah, tetapi ia tidak lagi takut. Ia sudah bertemu dengan terang yang sejati. Dan sekali seseorang melihat terang itu, gelap tidak lagi punya tempat. Beberapa hari kemudian, ketika dokter menyatakan bahwa Surya sudah cukup stabil untuk dipulangkan, warga desa menyambutnya dengan penuh sukacita. Tapi kali ini bukan dengan rasa takut seperti dulu, melainkan dengan cinta kasih. Orang-orang yang dulu ia hina kini berdiri menyambutnya, dan ia memeluk mereka satu persatu. "Saya bersalah," katanya kepada setiap orang. "Tapi saya bersyukur Tuhan tidak membuang saya." Malam itu, Surya duduk di kursi rotan di beranda rumahnya. Ia memandang ke arah gereja yang dulunya ia benci. Dari dalam, terdengar nyanyian pujian yang merdu. Tapi kali ini, ia tidak marah. Ia justru ikut bernyanyi dalam hati. Ia menutup mata, tersenyum, dan berkata lirih, "Terima kasih, Tuhan. Engkau datang padaku bukan dalam amarah, tapi dalam belas kasih. Aku ini hina, tapi Engkau tetap memanggilku anak." Pagi di desa itu tampak berbeda dari biasanya. Burung-burung bernyanyi lebih ramai, matahari menyinari pepohonan dengan cahaya keemasan, dan angin berembus lembut seolah membawa kabar sukacita. Hari itu adalah hari Minggu, tetapi bukan hari Minggu biasa. Di dalam gereja kecil di tengah desa yang dahulu sempat menjadi sumber perdebatan, orang-orang mulai berdatangan dengan wajah penuh sukacita dan penasaran. Bangku-bangku kayu mulai terisi, suara organ gereja perlahan menggema, dan suasana terasa khusyuk. Semua tahu bahwa pagi itu, Surya akan kembali ke gereja, bukan sebagai penentang, tapi sebagai saudara dalam Kristus. Surya datang dengan langkah tertatih,
masih menggunakan tongkat penyangga dan dibantu oleh istrinya, Bu Ranti. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih, tapi semangatnya menyala lebih terang dari siapapun di dalam ruangan itu. Ketika ia memasuki gereja, seluruh jemaat berdiri. Bukan karena kewajiban, melainkan karena hormat dan haru. Mereka melihat perubahan besar pada pria yang dulu dikenal karena amarah dan keras kepala. Kini, di hadapan mereka berdiri seorang pria dengan mata teduh, wajah lembut, dan senyum tulus. Tak seorang pun bisa menahan air mata ketika Surya mendekati altar, menunduk, lalu bersimpuh sambil berkata, "Aku kembali, bukan untuk menyerang, tapi untuk menyerahkan hidupku." Pendeta Siman melangkah mendekat dengan tenang, lalu memeluk Surya di hadapan semua orang. Tidak ada pidato panjang, tidak ada drama berlebihan. Hanya dua pria, yang satu dahulu menjadi musuh, kini menjadi saudara, berdiri di hadapan jemaat dengan kasih yang murni. Pak Siman berkata pelan, "Hari ini, kita menyaksikan bukan hanya mukjizat pemulihan tubuh, tetapi mukjizat pertobatan. Tuhan kita hidup, dan Ia terus bekerja." Jemaat pun mengucapkan amin dengan serentak, dan suasana penuh damai menyelimuti seluruh ruang ibadah. Dalam kebaktian pagi itu, Surya duduk di bangku depan. Ia mengikuti setiap lagu pujian dengan lirih, meskipun suaranya belum kuat. Ketika firman dibacakan, ia mencatat dengan tekun. Setiap ayat yang keluar dari mulut Pak Siman seperti hujan yang menyiram tanah hatinya yang dulu tandus. Dalam setiap doa yang dipanjatkan, ia mengangkat tangannya perlahan, tak malu menunjukkan bahwa ia kini percaya dan berharap penuh kepada Yesus Kristus. Ketika doa pengakuan dosa diucapkan bersama-sama, suaranya terdengar paling tegas di antara jemaat lain. "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal." Setelah ibadah, Surya tidak langsung pulang. Ia duduk di pelataran gereja, menyapa jemaat satu persatu. Beberapa anak-anak datang mendekat, dan dengan senyum lebar mereka berkata, "Om sekarang baik, ya?" Surya tertawa pelan dan mengusap kepala mereka. "Om memang dulu keras kepala. Tapi Yesus mengubah hati Om." Anak-anak tertawa senang dan kembali bermain di halaman gereja. Tak lama kemudian, beberapa orang muda mendekat dan menyatakan kekaguman mereka. "Pak Surya, kami dulu takut, tapi sekarang kami bangga Bapak mau bertobat. Tuhan memang luar biasa." Surya menatap mereka dan berkata, "Tidak ada yang bisa mengubah hati manusia kecuali Tuhan sendiri. Aku ini bukti hidupnya." Beberapa hari kemudian, Surya resmi bergabung dalam kegiatan pelayanan. Ia meminta izin untuk menjadi petugas sapaan dan keamanan gereja. "Saya ingin melindungi rumah Tuhan yang dulu saya hina. Ini caraku menebus masa lalu," ujarnya kepada Pak Siman. Ia juga mulai menghadiri kelas katekisasi, duduk sejajar dengan anak-anak muda dan ibu-ibu yang baru mengenal iman Kristen. Ia tak merasa malu. Ia merasa terhormat, karena bisa belajar dari awal dengan kerendahan hati yang tulus. Ia menyadari bahwa semakin ia belajar, semakin besar kasih Tuhan yang ia temukan. Dalam waktu singkat, perubahan Surya menyentuh banyak orang. Bahkan warga desa yang sebelumnya juga bersikap sinis terhadap gereja mulai berpikir ulang. Mereka melihat bahwa kehadiran gereja bukan membawa kehancuran seperti yang ditakutkan, melainkan membawa damai. Rumah-rumah yang dulunya tertutup kini mulai terbuka menerima kunjungan jemaat. Suara nyanyian dari gereja yang dulunya dianggap mengganggu kini menjadi lagu pengantar tidur yang menenangkan. Semuanya berubah, dan semua bermula dari pertobatan satu orang yang keras kepala, yang kini menjadi saksi hidup kuasa kasih Tuhan. Pada suatu minggu pagi, beberapa bulan setelah ia dibaptis,
Surya diberi kesempatan untuk memberikan kesaksian di depan mimbar. Ia berdiri dengan suara yang sudah mulai kuat, tubuh yang sudah lebih tegap, dan hati yang sepenuhnya dimiliki oleh Tuhan. Saya adalah orang yang melawan Tuhan. Saya mengutuk, menantang, bahkan menghina nama-Nya. Tapi Tuhan tidak membalas saya dengan murka, melainkan dengan kasih. Ia izinkan saya jatuh agar saya bisa dibangkitkan. Ia izinkan saya mati agar saya bisa lahir kembali. Hari ini, saya tidak hanya percaya Yesus itu Tuhan. Saya mencintai Dia dengan seluruh hidup saya. Tepuk tangan jemaat menggema di dalam gereja. Tapi bukan tepuk tangan meriah seperti konser. Itu tepuk tangan yang penuh air mata dan pujian. Orang-orang tahu, bukan hanya karena kata-kata Surya, tapi karena mereka menyaksikan sendiri perubahannya hari demi hari. Kisahnya menjadi pengingat bahwa tak ada satu pun yang terlalu jauh dari jangkauan kasih Tuhan. Bahkan hati sekeras batu pun bisa dijadikan tanah subur oleh kasih-Nya. Dan setiap kali Surya melangkah masuk ke gereja, ia tidak lagi melangkah sebagai orang asing. Ia melangkah sebagai anak yang pulang ke rumahnya. Setiap doa yang ia ucapkan bukan lagi untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun. Setiap pujian yang ia nyanyikan bukan lagi untuk ditertawakan, tetapi sebagai wujud cinta kepada Tuhan yang telah menyelamatkannya. Dan di sanalah ia berdiri, hari demi hari, minggu demi minggu, sebagai kesaksian hidup bahwa Yesus Kristus benar-benar Tuhan, Juru Selamat, dan Penebus yang tidak pernah lelah menunggu orang berdosa untuk kembali ke pelukannya. Di sebuah desa terpencil yang namanya enggan disebut, berdirilah sebuah gereja baru yang menjadi cahaya harapan bagi umat Kristen setempat. Keberadaannya membawa sukacita dan semangat baru bagi warga yang haus akan ibadah, hingga setiap minggu gereja dipenuhi nyanyian pujian dan doa yang menggetarkan langit desa. Namun, tidak semua orang menyambut kehadiran rumah Tuhan itu dengan tangan terbuka. Seorang pria bernama Surya, yang dikenal keras kepala dan anti terhadap agama Kristen, merasa terusik oleh suara doa dan nyanyian yang menurutnya mengganggu ketenangan hidupnya. Rasa tak nyaman itu menjelma menjadi kebencian, dan ia pun mulai menantang keberadaan gereja dan ajaran Yesus dengan sinis, bahkan secara terbuka menyatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Perdebatan sengit pun tak terelakkan, terutama dengan para jemaat dan pendeta Siman yang dengan tenang menjawab tantangan Surya dengan kasih dan kesabaran. Namun, Surya semakin menjadi, mengeluarkan hinaan demi hinaan terhadap Yesus, dengan penuh kesombongan seolah dirinya paling benar. Ia berdiri di depan gereja sambil mencaci maki, mengancam, dan mengolok-olok iman jemaat. Sampai pada suatu hari, dalam kemarahannya yang memuncak, tiba-tiba langit menggelegar dan kilatan petir menyambar tubuhnya, membuat semua orang terpana dan ketakutan. Surya pun terkapar dan harus dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan koma. Peristiwa itu mengguncang desa dan menjadi perbincangan hangat, dianggap sebagai teguran langsung dari kuasa ilahi. Dalam masa koma itu, Surya mengalami pengalaman spiritual yang mengubah hidupnya. Ketika ia terbangun, tubuhnya lemah tapi hatinya hancur oleh rasa bersalah. Ia menangis dan memohon ampun, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang benar dan hidup. Tangis pertobatannya menjadi awal dari kehidupan baru, dan ia meminta untuk dibaptis sebagai simbol penyerahan dirinya kepada Tuhan yang dahulu ia hina. Setelah keluar dari rumah sakit, Surya secara terbuka masuk Kristen dan mulai beribadah di gereja yang dulu ia benci. Kini ia tidak hanya datang sebagai jemaat, tetapi sebagai saksi hidup dari kasih karunia Yesus yang mampu menaklukkan hati yang paling keras sekalipun. Setiap langkahnya di gereja, setiap doa dan pujian yang ia panjatkan, adalah bukti bahwa Tuhan masih bekerja, dan tidak ada satupun manusia yang terlalu jauh untuk diselamatkan. Kisah Surya pun menjadi cerita pertobatan yang menggema di seantero desa,
menguatkan iman banyak orang dan menegaskan satu kebenaran, Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup dan penuh belas kasih.